Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang makam keramat Taji, Ring Road Jombor, atau yang secara administratif terletak di Dusun Meraen, Sendang Adi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Saat kita melintas di sebelah barat perempatan flyover Jombor, Sleman, Yogyakarta, maka di bawah flyover Jombor sisi bagian selatan, kita akan melihat sebuah makam tua dan keramat yang dipercayai bukanlah sembarang makam biasa seperti makam pada umumnya. Konon makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir dari Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro yang letaknya berada persis di bawah dua pohon beringin yang sangat besar dan rindang serta teduh dan tenang. Di area makam keramat dan tua ini hanya terdapat satu nisan yang bertuliskan Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti, serta di sebelah timur dari nisan tersebut terdapat sebuah tanah yang diberi tanda kotaan yang dipercayai merupakan makam dari Kanjeng Rayung Amboro. Karena konon sesuai dengan permintaan dari Kanjeng Rayung Amboro semasa hidupnya bahwa beliau ingin menyatu dengan bumi tanpa pamrih dan tanpa harus diberi tanda apapun tempat peristirahatan terakhir beliau. Sementara itu Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti yang merupakan pasangan suami istri dimakamkan bersama dalam satu liang dengan diberi penanda satu nisan yang bertuliskan Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti. Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro dipercayai merupakan sekelompok bangsawan dari Mataram. Konon mereka bertiga, yakni Kanjeng Rayung Kusumo, Kanjeng Rayung Sekti, dan Kanjeng Rayung Amboro sedang melakukan sebuah pengembaraan, dan di dalam pengembaraannya tersebut Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro sering melakukan sebuah pertunjukan kesenian karawitan. Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Amboro adalah sebagai seorang pengiring atau pengerawitnya yang biasa gemar untuk menabuh gamelan. Sedangkan Kanjeng Rayung Sekti adalah sebagai sinden atau pelantun tembang sekaligus sebagai penari juga. Bahkan konon kemerduan suara dari Kanjeng Rayung Sekti bisa membuat angin pun berhenti dan burung pun terdiam. Di dalam pengembaraan Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro tersebut, akhirnya mereka sampai di sebuah hutan dan menemukan sebuah sumber mata air yang muncul dari bawah pohon beringin yang sangat besar. Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro pun meyakini dan mempercayai bahwa di bawah pohon beringin yang
terdapat sebuah sumber mata air tersebutlah yang memiliki energi bumi menyatu paling kuat. Kemudian ketiga bangsawan tersebut pun ingin beristirahat dan tinggal di tempat ini sambil menari serta bermain gamelan dan berkesenian di tempat ini. Hembusan angin yang semilir dan gemericik air serta hawanya yang sejuk dan suasananya yang tenang dan teduh di tempat ini membuat Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro pun kerasan berada di tempat ini. Akhirnya salah satu dari ketiga bangsawan Mataram tersebut menyatakan bahwa akan tidur di tempat ini, tetapi ternyata yang tidur di tempat ini bukan hanya salah satu dari ketiga bangsawan Mataram tersebut, namun ternyata semuanya tidur di tempat ini. Dan yang anehnya lagi, tidur yang mereka maksud bukan hanya tidur dalam pengertian biasa, tetapi tidur untuk selama-lamanya. Ketiga bangsawan Mataram tersebut, yakni Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti serta Kanjeng Rayung Amboro pun meninggal dunia secara bersamaan di bawah pohon beringin di dekat sumber mata air yang ada di bawah pohon beringin, yang keberadaan sumber mata air tersebut sekarang ditandai oleh batu besar yang berada di sebelah selatan dari nisan Kanjeng Rayung Kusumo dan Kanjeng Rayung Sekti. Selain itu, dahulu pada tahun 1222 Masehi hingga tahun 1292 Masehi, pada masa kerajaan Singosari atau pada masa kerajaan Tumapel, ada seorang resi dari kerajaan Singosari yang diutus mengembara untuk menyebarkan agama dan kepercayaan yang dianut di kerajaan Singosari. Sang resi tersebut dalam pengembaraannya ke arah barat pun akhirnya sampai ke sebuah hutan yang ada di tempat ini, dan beliau pun akhirnya menemukan sebuah tempat yang tenang untuk beristirahat di bawah pohon beringin yang besar yang di bawahnya terdapat sebuah sumber mata air. Setiap kali sang resi melanjutkan pengembaraannya untuk menyebarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya pun pada akhirnya akan kembali lagi ke tempat ini untuk beristirahat serta bermeditasi di tempat ini yang tepatnya berada di bawah pohon beringin yang besar tersebut. Tempat yang sejuk dengan hembusan angin yang semilir dan gemericik air yang sangat tenang dan teduh ini adalah merupakan tempat yang paling disukai oleh sang resi tersebut semasa hidupnya. Bahkan ketika sang resi tersebut sudah kembali ke kerajaan Singosari dan meninggal dunia serta raganya pun dimakamkan di daerah Singosari, konon korin dari resi yang biasa dipanggil dengan nama Eyang Taji ini pun tetap kembali ke tempat ini dan bersemayam di pohon beringin yang besar yang ada di area ini serta untuk menjaga area makam ini. Sampai saat ini makam ini pun masih sering didatangi oleh orang-orang untuk melakukan ziarah, terutama para seniman muda karawitan atau para sinden dan para penari yang ingin untuk mendapatkan restu dan berkah dari yang sudah lebih dahulu malang melintang di dunia seni dan dunia karawitan. Bahkan konon yang membangun pagar di area makam ini pun adalah seorang dalang terkenal dari Jogja yang pernah melakukan ziarah di tempat ini. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah, dan budaya
tentang makam keramat Taji Ring Road Jombor, Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.